Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris Hidayat, NPM 1820 06 594, lokal 7D, non reguler. Di sini saya mempresentasikan makalah tentang politik ekonomi kemasyarakatan. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, sistem politik nasional cenderung berada di antara dua kutub sistem politik, yaitu antara kutub liberalisme dan kutub sosialisme. Sejalan dengan pergerakan arah sistem politik nasional, sistem ekonomi nasional juga bergerak di antara dua kutub sistem ekonomi, yaitu antara kutub ekonomi kapitalitas dan kutub ekonomi terpusat. Pada periode ekonomi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung mengarah ke sistem ekonomi terpusat. Setelah berakhirnya masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung berkiblat kepada sistem ekonomi kapasitas. Sistem ekonomi Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran, mixed ekonomi, yang memiliki unsur-unsur sistem ekonomi kapitalistik, mekanisme pasar, dan unsur-unsur sistem ekonomi terpusat, pengaturan oleh negara. B. Rumusan masalah. Apa definisi politik ekonomi kerakyatan? Apa saja tujuan politik ekonomi? Bagaimana ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya? C. Tujuan penulisan. Untuk mengetahui apa definisi politik ekonomi kerakyatan. 2. Untuk mengetahui apa saja tujuan politik ekonomi. 3. Untuk mengetahui bagaimana ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya. Bab 2. Pembahasan. A. Definisi politik ekonomi kerakyatan. Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, sistem politik nasional cenderung berada di antara dua kutub sistem politik, yaitu antara kutub liberalisme dan kutub sosialisme. Sejalan dengan pergerakan arah sistem politik nasional, sistem ekonomi nasional juga bergerak di antara dua kutub sistem ekonomi, yaitu antara kutub ekonomi kapasitas dan kutub ekonomi terpusat. Pada periode ekonomi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung mengarah ke sistem ekonomi terpusat. Setelah berakhirnya masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung berkiblat kepada sistem ekonomi kapasitas. Ketika sistem ekonomi mengarah ke sistem ekonomi kapasitas, maka demokrasi ekonomi akan sulit berwujud. Karena dalam sistem ekonomi liberalistik kapitalistik akan terjadi penghisapan terhadap yang lemah dan pemusatan kekuatan ekonomi hanya berada pada sekelompok orang. Sebaliknya, jika sistem ekonomi mengarah ke sistem ekonomi terpusat, maka akan terjadi penguasaan oleh negara yang berlebihan yang dapat mematikan inisiatif dan kreasi individu dan badan usaha lainnya di luar sektor negara. Pelaksanaan demokrasi ekonomi baru mencapai tujuannya bila terdapat kesejajaran antara sistem politik dan sistem ekonomi. Sistem politik yang demokratis akan memberikan iklim yang kondusif bagi terwujudnya demokrasi ekonomi. Dengan lain perkataan, demokrasi politik yang merupakan persyaratan bagi berjalannya demokrasi ekonomi. Tanpa adanya merupakan persyaratan bagi berjalannya demokrasi ekonomi, maka penyebaran nilai-nilai demokrasi ekonomi dalam keseluruhan sistem perekonomian nasional hanya merupakan sebuah mitos belaka. B. Tujuan politik ekonomi. Politik ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintah. Ini adalah studi tentang bagaimana teori ekonomi mempengaruhi sistem sosial ekonomi yang berbeda seperti sosialisme dan komunisme, bersama dengan pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Berbagai kelompok ekonomi menganut teori mereka sendiri tentang bagaimana ekonomi harus dikembangkan. Oleh karena itu, ekonomi politik adalah bidang kompleks yang mencakup berbagai
sederhana, ekonomi politik mengacu pada nasihat diberikan oleh para ekonom kepada pemerintah baik tentang kebijakan ekonomi umum atau proposal khusus tertentu yang dibuat oleh politisi. C. Ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya. Pengertian sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan ini pertama kali diterapkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Gagasan ini adalah suatu konsep politik dalam bidang ilmu perekonomian di mana pusatnya adalah rakyat. Konvensi ILO (International Labour Organization) pada tahun 1989 yang ke-169 lalu mendefinisikan ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem ekonomi tradisional yang sudah menjadi pondasi bagi kehidupan masyarakat lokal di dalam mempertahankan kehidupannya tersebut. Pengertian ini lalu dikembangkan lagi berdasarkan keterampilan dan juga pengetahuan masyarakat lokal dalam mengelola penghidupan dan juga lingkungannya. Jadi singkatnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang lebih berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatan utamanya. Ekonomi kerakyatan sendiri adalah suatu kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan mengelola berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada tingkat apa saja yang bisa mereka usahakan dan mereka kuasai. Kegiatan ekonomi ini lalu diwujudkan dengan hadirnya usaha mikro, hasil dan menengah atau bisa disebut dengan UMKM di 3 sektor, yakni primer, sekunder, dan juga tersier. 2. Sifat ekonomi kerakyatan. Sejatinya ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem yang memiliki tujuan guna mewujudkan rakyat yang lebih sejahtera. Selain itu, sistem ekonomi ini juga lebih bersifat terbuka, berkelanjutan, dan juga mandiri. Sebenarnya sistem ekonomi kerakyatan ini ditetapkan sebagai suatu langkah pilihan dan jawaban atas gagahnya suatu teori perkembangan yang dianut oleh berbagai negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia. Walaupun memang teori tersebut memang berhasil diterapkan di sejumlah negara Amerika Utara dan juga Eropa, tapi ternyata beda wilayah akan mempengaruhi hasil. 3. Sasaran pokok sistem ekonomi kerakyatan. Selain itu, sistem ekonomi kerakyatan juga mempunyai 5 sasaran pokok yang ingin diraih, yakni A. Tersedianya kesempatan kerja dan juga penghidupan yang lebih layak untuk seluruh lapisan masyarakat. B. Adanya jaminan sosial untuk anggota masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak terlantar dan juga fakir miskin. C. Kepemilihan modal secara material yang tersalurkan secara merata untuk seluruh masyarakat. D. Pendidikan nasional bisa diselenggarakan secara gratis. E. Setiap masyarakat diberikan kebebasan untuk membuat berbagai bentuk serikat ekonomi ataupun menjadi anggotanya. 4. Prinsip dasar. Perlu Anda ketahui bahwa ekonomi kerakyatan dilakukan dengan mengusung 3 prinsip dasar. Ketika prinsip utama ini digunakan sebagai tolak ukur agar jalannya sistem ini bisa sesuai dengan apa yang digariskan di awal. Ketiga prinsip di dasar ekonomi kerakyatan ini sendiri tercantum di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 2. Kekayaan alam yang tersandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3. 5. Ciri-ciri ekonomi kerakyatan. Di dalam sistem ekonomi kerakyatan, setiap masyarakat dituntut bisa berperan aktif di dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara. Sebaliknya, sistem ini pun akan menuntut pemerintah agar mampu merealisasikan iklan dan juga suasana yang lebih kondusif untuk perkembangan dan juga perkembangan di dunia bisnis. Di dalam proses pelaksanaannya, ekonomi kerakyatan juga mempunyai ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lainnya, yakni A.
Mekanisme pasar yang berkeadilan menjadi tumpuan dengan menjalankan sistem persaingan yang lebih sehat. B. Setiap kualitas hidup, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan juga perkembangan ekonomi harus dijadikan perhatian yang paling utama. C. Bisa membuat proses pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berwawasan pada lingkungan. D. Memberikan jaminan pada diberikannya kesempatan yang sama pada masyarakat untuk bisa bekerja dan berusaha. E. Setiap konsumen harus dilindungi haknya dan setiap rakyat harus diperlakukan secara adil. 4. Penerapan di Indonesia. Bukti pertama perwujudan koperasi di latar belakang Indonesia Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 1. Dengan asas mendasarinya adalah asas kekeluargaan. Koperasi merupakan salah satu contoh konkret ekonomi kerakyatan di Indonesia. Meskipun di era serba digital seperti sekarang ini, namun keberadaan koperasi masih sangat mudah ditemukan terutama di desa-desa. Dengan menumbuhkan koperasi sebagai basis perekonomian ini, maka kesejahteraan para masyarakat pedesaan dapat ditingkatkan agar bisa menanggal penyebab perekonomian Indonesia melemah. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, sistem politik nasional cenderung berada di antara dua kutub sistem, yaitu antara kutub liberalis dan kutub sosialisme. Sejalan dengan pergerakan arah sistem politik nasional, sistem ekonomi nasional juga bergerak di antara dua kutub sistem ekonomi, yaitu antara kutub ekonomi kapasitis dan ekonomi terpusat. Pada periode ekonomi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung mengarah ke sistem ekonomi terpusat. Setelah berakhirnya masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung berkiblat kepada sistem ekonomi kapasitis. Sistem ekonomi Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran mixed ekonomi yang memiliki unsur-unsur sistem ekonomi kapitalistik, mekanisme pasar, dan unsur-unsur sistem ekonomi terpusat. Pengaturan oleh negara. Politik ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintahan. Ini adalah studi tentang bagaimana teori ekonomi mempengaruhi sistem sosial ekonomi yang berbeda seperti sosialisme dan komunisme, bersama dengan pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Jadi singkatnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang lebih berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatan utamanya. Ekonomi kerakyatan sendiri adalah suatu kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan mengelola berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada tingkat apa saja yang bisa mereka usahakan dan mereka kuasai. Kegiatan ekonomi ini lalu diwujudkan dengan hadirnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa disebut dengan UMKM di 3 sektor, yakni primer, sekunder, dan juga tersier. Sektor primer dilakukan UMKM meliputi pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Sementara itu, sektor sekunder di dalam mencakup mengelola pasca panen, industri makanan, dan juga usaha kerajinan tangan. Yang terakhir, di dalam sektor tersier, UMKM bisa melakukan berbagai kegiatan perdagangan dan juga jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bukti pertama adalah perwujudan koperasi dan bukti kedua realisasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut UMKM. B. Saran. Saya sebagai penyusun makalah ini sangat menyadari bahwa materi yang saya buat masih banyak kekurangan, jadi untuk itu saya meminta kepada teman-teman semuanya untuk memberikan saran, kritik, dan hal-hal lainnya yang bisa membangun untuk menuju kepada yang lebih baik agar manfaat makalah ini dapat diambil penyusunan dan orang yang membacanya. Oke, itu saja yang saya sampaikan tentang makalah saya yang berjudul Politik Ekonomi Kerakyatan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.